Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu kembali dalam channel Al-Haji Bugis. Channel yang insya Allah akan selalu menampilkan ceramah-ceramah agama dan semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan atas junjungan baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Insyaallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masih seperti biasa dalam mencari keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama menyaksikan ceramah agama yang insyaallah penuh hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Yusuf SOC MA. Tapi sebelumnya seperti biasa, marilah kita mengirimkan pahala suratul Fatihah kita kepada beliau guru Ustaz Muhammad Yusuf agar semoga beliau selalu diberi kesehatan, keselamatan, keberkahan dalam ilmunya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan dari beliau mendapat keberkahan di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya harap teman-teman semua menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Sambil menyaksikan, sambil melantunkan selawat di dalam hati, agar apa yang kita lakukan hari ini insya Allah berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sore hari ini temanya tidak ada ya. Tidak ada. Tema tidak ada ya. Pembahasan tidak ada ya. Oh ya. Jadi berkaitan dengan hal-hal yang dipersiapkan baik secara mental maupun mungkin secara fisik untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Itu permintaan situnganna sininna ibadah itu harus didasari dengan ilmu yang kuat. Jadi ia rupa kasiwengi ijamai makanya nareko ipahangi kai istilahnya mempamulai kaidah-kaidahnya sampai dengan manfaatnya. Ia tahu naro ampai penting angka mangkalinga ki ceramah. Penting mak guru ki. Walaupun bukan dena mangkalinga ceramah langsung aku bisa melalui YouTube banyak kita bisa buku juga bisa dibaca. Tapi untuk kesempatannya nanti saya akan bagi dua. Ke kamu matuk memang tanah. Saya buka sesi tanya jawab sekitar mungkin 5 atau 7 menit lah, maksimal 10 menit. Setelah pembahasan. Nomor sidi kanang kahadesa nanabita maka daman fariha biduhuli Ramadan. Nani gini gitau mario marennu regau angkana matamaiwi ulan ramalan. Fakada haramul jasadi ila niran maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Maki tiga yasa tau mario situnganna ulan ramalang bulan yang selalu kita doakan. Dena paja tumilaw dong sarekpang mengidapi 2 bulan sebelumnya itu ditumilaw. Allahumma barik li fi Rajaba wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Pun talinga baraka rilalanna ulan raja si bawa ulan Sya'ban tapada piri ka ulan Ramalan. Jadi makanya ilawi supaya idapi. Makanya ya ku idule dapi ulan Ramalan ia naru isukurukan. Nasabak talum pulang memang ilaw. Jadi mapamula itu oko ular raja to mangilaw do memang na. Talenga baraka nasabaya talum pulangnya masing-masing ang kaamalan na. Iya ko amalan bulan Rajab istighfar. Iya ko amalan bulan Sya'ban sholawat. Iya ko amalan bulan Ramadan itu selain puasa fardu adalah membaca Al-Quran. Makanya ia tu ular raja maka dia nabita syahrul Rajab syahrullah. Ia ular raja ulan na pong Allah Ta'ala. Nasaba ulan na pong Allah Ta'ala maka amalannya di situ adalah istighfar. Ia ko ulas Sya'ban nasaba ini Sya'ban sudah 27 Sya'ban 17 atau 27
27 ya. Iya. Iya, 4 hari lagi ya. Iya. Iya. Jadi yaitu ulas Sya'ban amalanna sholawat nasaba ulanna nabitta. Makanya ta manfaatkan iya CDSW sekitar petang sholat. Jadi ini kan hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Manfaatkan itu hari Ahad sampai hari Ahad. Jadi kemungkinan puasa hari Senin atau hari Selasa. Nantilah ikuti keputusan isbat dari pemerintah, sidang isbat. Jadi ia naruh ipake guna ya CDE masalawat. Nah sebab ini bulan salawat, ulanna nabitta. Tapi gay mak baca salawat. Matu korang malangi, puasa si bawa, baca Quran. Nah sebab ia kotomelo mak bicara keutamaan, ia tuh korang malangi kan utama mana ibadah. Semua ibadah itu luar biasa pahalanya. Tapi sebelum menghadapi itu memang irisang meloki misangi. Maka dah jika waktu-waktu mak barakah si tongenah. Ya ko dalam 1 tahun kan angka. Dalam 1 bulan juga ada. Dalam 24 jam angka toh. Saya hanya bahas yang 24 jam. Dalam 24 jam itu angka waktu-waktu itu khusus istimewa. Nomor sidi yang waktu istimewa itu seperti ke malam. Maka daki ini biasa moto masam pejat tahajud. Nah di situ banyak. Itu seperti jam 2. Tetek 2 wani letu setengah nepa. Itu setengah 4 itu paling bagus. Jadi ya waktu makanya yon roy masam pajang. Makanya yon roy tapak korok, makanya yon roy masih kiri. Tapi sempajang ukur dianjurkan itu adalah sholat tahajud. Imun rinne ya roh, angka waktu sebelum subuh itu disebut sahara. Jadi aku pi orang itu nantapuin po Allah Taala maka wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Iya naru yon roy mandre korang malangi. Iya roh waktu sahara makanya makan sahur karena makan di waktu sahara. Nah, ya tiasanya makan sahur sekitar 20 menit sebelum subuh. Atau yang paling aman itu paling bagus 10 menit sebelum tamat subuh itu waktu sahara. Ya na tuh makan jalan da yon mandre subuh. Karena di situ dianjurkan betul. Cuma mega tahu mandre subuh tete 2. Dia mandre subuh itu mandre tengah benih nih. Iya. Makanya Nabi ta meminta. Jadi ia tuh mandre subuh tanya andre na sitongan na pokok. Bukan saja makanannya, tapi watunna. Makanya disebut makan sahur, makan di mandre subuh padahal tanya mandre subuh. Apa ya kok subuh kata mani waktu Masalahnya kakak makan sahur. Jadi ya waktu sahara sana. Ya kok puris laba sahara itu masuk waktu subuh. Makanya angka waktu cedeo koro. Ya naruyon rimandre makan jalada. Ya kok meloki makalangi dia mari gagah. Jam 2 jam 3 andre memang nih, tapi jangan niatkan sahur. Andre bawa nih andre. Nggak usah niat sahur, makan saja. Kang kameso, ya kota lupan nih, tandre napa kimaso talupan nih. Melo pimatu imsak, alani karoma, kurma kalau ada kurma, sama air putih 1 gelas. Iya naro tania kangi makan sahur. Jadi ya ro kurma matu tania kangi sahur. Jadi kita mendapatkan sunnahnya makan sahur mengikuti Nabi dengan makan kurma. Yang kedua mengikuti juga waktunya. Nah sabak ya waktu nama barakah yokoro. Jadi ya komandre tahu yokoro mancaji pak murah. Jadi itu sebenarnya bisa jadi obat. Dan di situ kita dianjurkan tanya bawa mandre, tapi beristighfar. Yaitu ampai makan jalan dari baca yaitu sayyidul istighfar itu. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa waddika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tapalak mir to? Iya. Nah, pelak kau kilo-kilo nih. Enggak apa-apa, dilagu-lagukan enggak apa-apa. Tapi itu sayyidul istighfar, ia natu baca narampe ale malabina nabi ta sebagai wasiat itu. Nigi baca cicang ia kawan niwi namati ya tuan ni pong Allah Taala jamin isa surga. Ia kona baca ko sisang namati ya tu soe pong Allah Taala jamin. Makanya itulah doa yang membuat iblis menangis sampai matanya bengkak. Jadi maka dedega tupak dongeng dapat turu pong Allah Taala lori atanna yang bisa membuat iblis menangis
Itu sampai matanya bengkak kecuali sayyidul istighfar. Ayat kursi na panopo Allah Ta'ala dia teri belisi. Tapi yang membuat iblis menangis itu sayyidul istighfar. Nah sebab pun Allah Ta'ala jamin itu baca ngingi itu. Kada nigi baca cija kawan ni Muhammad namati itu wannya iya jaminanna. Iya kosoi namati itu soi iya jaminanna. Jadi orang yang dijamin oleh Allah itu siang malam adalah orang yang mengamalkan sayyidul istighfar. Makanya ia waktu makan jala dan dibaca nah sebab perintahnya pun Allah Ta'ala koro wabil azhari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Jadi nasuruh memang toki okoro waktu sahara. Makanya kupura ki mandre subuh aja na kalau menonton. Pak Mega sih lo menonton ya acara-acara televisi lo. Nggak usah. Kita kalau sudah makan sahur ambil air wudu. Kalau simptongan baraka na angka jenek na kemudian kita makan sahur, kemudian kita membaca sayyidul istighfar. Makanya kau masih aja tak ada di toko bajang. Jadi sekitar 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Jadi ya komeki aman 15 menit karena imsak itu kan 10 menit sebelum subuh kan. Sebenarnya itu kok imsak itu makanya sisangi sahur. Cuma dia mina cocok komeki mandre-nandre apa ya lebaran itu. Kalau sahurnya tadi kayak 1 biji kurma, kemudian minum air putih, nampak memang. Nah sama itu situ kurma yang kelebihannya harus dimakan ganjil. Aja negena Bali. Di telu 5 pitu begitu supaya dia jadi obat. Nah sebab kalau dia dimakan genap itu tidak jadi obat, itu sudah diteliti. Nah ya makanya ketemuan mereka Roma ipa ganjil nih. Ini meni bawa di telu 5 pitu asera. 10 sidi 10 pitu. Iya. Itu kelebihannya kurma. Cuma angka makan jalada. Saya sering pakai. Iya komelo ki lau matindro, ala ki air 1 gelas, napa malah ki karoma 3 biji. Terendam ini. Pertama koro gelas Ya rona wae makan jatuh kowe masam-masam cedek, hangat-hangat kuku. Itaruh koro karoma, napa itutup. Nanti bangun sahur, airnya kita minum, kurmanya kita makan. Itu bisa menyembuhkan 40 penyakit. Itu yang disebut dengan air rendaman kurma. Pak Bure tuh. Jadi ya tetapi iremei rendamannya itu nanti sebelum kita tidur. Pura di matar kole di matarawe karena ini. Jadi tak lagi wae ya naruh ipake sahur makan jalada tuh. Kurmanya lembut karena sudah direndam. Napa wae na tinung. Itu agak manis, enggak usah dicampur. Itu air rendaman kurma. Itu Rasulullah sering meminum dengan air rendaman kurma. Jadi itu untuk bisa jadi obat, termasuk obat bagian penyakit dalam itu juga fungsinya. Air rendaman kurma. Kemudian situnganna amalan ko puraki masam pajang tahajud, kemudian sholat witir atau mawitri memang ni komat tarawih tahu kebiasaan kata mawitri memang ni komat tarawih. Tapi ya komoto ki masam pajat tahajud tidak usah berwitir. Jadi dia nawat itu tak ada kedua tema witir isi bani. Tidak boleh 2 kali. Makanya Rasulullah mengatakan la witrani la billahi. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Jadi kecuali makanya misalnya dia tak witiri napaki rewa, Pak angkat tu tahu lo matarawe dia nak witiri. Pura matu dia tu nak sempajat tahajud dia tu nak witiri. Dia nak tahu bangkar rolada. Sebenarnya itu witir Pak Bu. Seandainya wad dingi ipite lebih remui sempajat tahajud deni jama daripada witir. Seandainya memiliki. Ya kena ipak kajongnya tu 2 sempajang. Maka kaya ipite. Kode na ganda watu witir lebih remui aja tak sempajat tahajud tapi mawitir iki daripada mas sempajat tahajud kita tak witir. Coba. Magai nasaba ia sempajat witir itu salat yang dijamin oleh Allah sebagai kekasihnya. Maka dia pun Allah Ta'ala tahu ripojiku nare koma witir. Makanya komelo ki aman ya tapura masam paja sunnah isa kecuali ko ramalangi pura ki matarawe awitiri lalu ki ya mi komoto ki matu tamelo masam paja tahajud silahkan ini mari kagak karena itu witir bukan penutup salat
Paham ya? Tanya patutu na sinin na sampajangnya. Tapi patutu na mi sampajang perlu sitongan na makanya diminta diakhirkan. Makanya kupura ki mas sampajang mangaribi aja tawitri apa angka mau pa isah. Pura pi mas sampajang isah na paki mawitri komelo ki. Tapi ya komoto ki mas sampajang tahajud aja na tawitri. Karena tidak boleh 2 kali baru witir dalam 1 malam. Tapi kupura ki mawitri tapi matahajud dia na marigagah. Tapahan ya? Jadi usahakan ni awitiri lalu ki. Kelebihan na tu tahu ko mawitiri, deto na katulu-tulu maja. Dena tak ganggu tinrona. Jadi ko caki mimpi buruk, satu kuncinya witir. Pasti dena katulu-tulu maja karena memang makada nabita. Salat yang bisa Allah menjamin orang hambanya di dalam genggamannya itulah salat witir. Ya na tu nak kada nabita aja lalu na mau witiri na podangnya. Jangan tidak berwitir walau rakaatan. Namo manisirakan. Jadi aku macipi waktu masalah ni aku masigi emelo tama yang subuh sirakan na tajama aja na tali telu apa ya tu witiri ganjil ya sange ganjil cidi telu 5 pitu asera cuma ini paling merepa ijama telu mina cidi di iya paling sering kita kerjakan 3 atau 1 langsung telu jaji 21 jaji to kemudian si dirakat jaji to iya 1 rakaat. Ya kau rakaat si dirakaat maka bani usolli salatu sunnatil witir rakaatan. Lillahi ta'ala. Jadi pakaian adaan. Pak ya kau makadaki adaan waktunya. Tania sendiri. Pak mega tu tahu salah panas. Ya kau makadaki adaan sendiri. Tania. Ya kau adaan pada waktunya. Ya na tu ampai kau tomas sampaja perlu na tania waktu. Na makadaki qadaan. Isa man ito masampaja mangaribi. Aja tak kada adaan. Akadaki qadaan. Jadi siapa angkat tau madari mako tu terlambat mondro leme-leme. Nah senana piji manu napa iko mato atu. Salah ini gare. Jadi usahakan itu di salat itu kan witir situ. Sholli salat witir sunnatul witir rakaatan. Iya ko talui salasa rakaatin. Iya ko 21 minal witri rakaataini napa yang 1 nanti rakaatan. Kang biasa pisah to. 2 jolo napa sidi. Ya lebih rakaat napa ki matahaya. Napa maka dia ki mali sirakan niatnya ya tu 2 usolli salati sunat minal witri rakaataini. Aja tak ada witir. Apa ya ko maka laki usolli salati sunatil witri rakaataini namo tu malaikat ipu satu. Maka laki wakate masam paja sunat ganjil 2 rakaat. Paham ya? Jadi pakai minal witri. Sholli salatu sunnati minal witri rakaataini. Wakate masam paja sunat bagian dari witir 2 rakaat. Nah, yang 1 itu nanti sholli salatu sunnatil witri rakaatan. Nah, maka dia bisa mak basara bicara gini. Tapi aja aku kata berek pertama sebelum kata berek. Jadi sebelum ya kalimat akadani wakate masam paja sunat bagian dari witir 2 rakaat karena pong Allah Taala. Napa kira Allahu Akbar. Itu tidak masalah. Tapi kau makan lagi Allah wakate masam paja sunat. Salah itu. Ya, itu makanya ada yang memasukkan niat dalam takbir. Itu yang tidak dilafazkan. Jadi itu kuncinya. Korang malangi kan rata-rata kalau orang sholat tarawih ada yang ngambil 20 dan 8 tidak masalah. Kalau saya tidak permasalahkan. Kemudian sahur, ya rositongan namakan sahur. Ya ko iya apa? Saya dapat ilmu itu dari guru tak. Yang paling aman itu kalau sahur tidak mau kelelahan. Dia temaliwasa, dia temadekah, dia temadodo nyawa. Kuncinya itu, saya itu diajarkan sama guru tak. Kalau makan sahur itu sebelumnya minum ki dulu. Jadi minum tapi jangan air hangat. Cukup air biasa. Jadi minungin apa mandre. Tapi aku mandre ki jangan dikasih lauk. Jintari pakandre. Malah ki jonandre napa nandre putih bami jepu. Kemudian itu dicium. Bacakan sholawat baru ditelan itu baunya. Yang dicium tadi baru dimakan. Baru kalau ditelan baca la ilaha illallah. Kemudian ambil lagi baru makan, tidak usah dicium lagi. Makan baru baca la ilaha illallah baru telan, baru ambil lagi, baru ditahan napas baru makan. Baru nanti kalau ditelan itu baca la ilaha illallah. Terima kasih buat teman-teman yang telah subscribe channel ini. Dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dan jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita dan di media sosial kita
agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi itu 3 kali. Jadi 1 kali tadi dicium, 2 kali dimakan biasa, 3 kali dimakan tanpa bernapas. Tapi diawali dengan basmalah tadi. Tetap baca doa bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana bima razaqtana. Jadi tetap dibaca itu, kemudian itu baru kita baca sholawat. Kan diambil, baca sholawat itu, baru dicium, baru ditelan, baru makan. Baru baca la ilaha illallah kalau ditelan. Itu 3 kali. Ina tu nak ada teman-teman tadi lo. Pandai napasmu, pandai ruhmu, pandai watah kalim. Pak Angkat tuh tahu tidak lapar tapi madodonya mana. Ada juga orang kuat puasa tapi aku pura buka dia mulai marigagai. Itu semua. Bukan kenyang bu, angka memang tutup. Dia itu nama solada, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah buka. Tapi malam mana pakai nadina. Itu karena dia tidak berikan makanan kepada ruhnya. Kalau kita dalam tarekat, kalau dalam fikih kan tidak dibahas itu. Tidak ada kalau di syariat itu. Nah, itu dalam tarekat. Makanya kotomandre makoro. Kemudian yang ketiga, aja nak bali timpu paganjil. Tapi tidak usah dihitung. Aja mau nak recidi. 2. Makan saja. Andre moki. Ya mi komeki masokna alaki we minum sedikit baru saja ki nandre cedek tabagi telui. Baru itu diambil. Nanti terakhir minum usahakan ngiro macake apa ya tuh kuki sumpange wae baru-baru itu panas dingin panas dingin panas dingin. Ya aku mapalai dia nape tati asera marako ni 3 ro. Tapi aku macake ya tuh tamai pada tuh wae sa etama lalang. Namulat tuh wani dia tuh tamadakka. Ya natu nakada gorota wae na al-kausar minu pacapura. Itu baru-baru itu di dalam. Jadi komeki mandre cindolo, andre mungkin yo cindolo. Yang penting air terakhir yang ditelan. Iya. Jadi komelo ni makada melo ni imsak, komita umoki mandre ko imsak kada melo ni imsak. Ala ni wae itu yang terakhir. Ya ko macake tu, macake mapalla macake. Ya ko macake ni pada tu wae sa etama dingin itu. Dan itu tidak akan membuat orang haus. Makanya itu kenapa sunnahnya itu kalau minum bismillahirrahmanirrahim baru ditelan, baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, napa sinum 1 kali teguk, napa baca alhamdulillahirabbil alamin. Napa sih kima bismillah, kemudian kita teguk baru baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan dilakukan 3 kali. Siapa yang melakukan itu kata Nabi, cara minum seperti itu dia tidak akan melakukan dosa besar. Selama air itu masih ada di dalam perut. Tapi di madari minum cica mitongkan. Kalau tahu minum, dia nak kira botol es sumpanan. Ini jadi itu saya wasiatkan. Makanya kuncinya kalau puasa itu, Pak. Insyaallah dek tamadodo nyawa, dek tamadakka. Namo maraji jamange. Baka maka namo kartu nakal namo madarus namo lo madompe tawe namo lo maga. Insyaallah. Namo turu pusai dia ton torakan, punya dipakai. Itu yang dipakai. Sebenarnya itu dipakai sehari-hari, Bu. Ya kongkong kata maka dai pak dakala da kaya iya, pakai saja itu. Ya nanya mau tu macake tinu pacapuran. O macake ko lala sumpangin apa yemma, macake tama lo lalang itu. Namo si polos so de tinu itu dia tu tamadakah. Itu kuncinya. Jadi makanya ulama kita itu sudah mempelajari ilmu itu. Nah, cuma kadang-kadang anak muda sebab maka mau igaw wae di bawah. Kecuali kalau puasa ya enggak boleh. Mestinya kan dipakai itu kalau kita yang berat. Iya, biasa kanan kata maka dia apa dakama tuh itu meliwasa. Tapi kalau puasa itu pasti keimanan, Bu. Tepai ipakenge. Tania galak. Pak make kata marajab kalau marajab badan gondrong nape tati 10 may ini maranda. Ang kata tahu maka doko maka galak ma puasa. Jadi tania awatanga ko puasa tapi tepak. Makanya dipanggil itu ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kuncinya. Kemudian mengaji ki, ini penting juga. Iya kau mengaji ki korang malangi aja tak dilat temak. Jangan hitung hatam. Saya tidak sependapat itu. Walaupun niatnya nanti kalau niatnya untuk mengaji membaca banyak tidak masalah. Tapi harus warattilil Qur'ana tartila. Tabaca Qur'annya dengan bacaan yang tartil. Tapakan jaki menurut persita. Tanya tahu persin tahu aja tak kena majaja sadaku natanya tu tahu ya lu kurang ikomi maga makanjai manuru idi naro aja tak kena oh tamak memang iya jadi warattilil Qur'ana tartila bacalah Al-Qur'an dengan tartil tapakan jaki meti bacana menurut persita aja na atau ati lapalang apa ya tu Qur'an ni palapalang
Jadi maka maju sigila ada cakar rudu, keketogan kata baca cakar rudu papi sausi. Jadi jangan mengejar hatam ya. Kemudian dia kopura ni temak ko rata cicang, mesti tertingkatkan ni. Aja tak ada misi apa temai. Makanya ko korangan kay betuangan lah. Salah ini baca wadi baca tu betuangan nak kada makorpe maknana. Iya. Tapi memang kurang malangi tau pandita itu maka perbanyak membaca Al-Quran. Ya kuya angkat tau target maka si digesok seso dia namanya gagah. Angkat tau target maka setiap satu waktu sholat satu juz tidak masalah. Yang penting aja nama corona. Baiklah tu memang jangan. Itu waratil Quran tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Jadi tapi aja tu kita ganggu tahu Kokoki masih barana. Loki masam pejaloro. Monro ni aku masih mengaji-ngaji. Nang kata masa sunat jatuh sih. Auzubillah. Wah, ganggu tahu Cukup beristilahnya baca sesuai dengan indah menurut ukuran tak, kemudian tidak mengganggu orang lain. Ya koki boleh dia namanya gagam masuk pelai koki kemerai. Tidak apa-apa keluar suara supaya jin itu juga keluar. Pak itu kongka boleh yonroi mengaji, nonroi malaikat. Karena khadamnya Al-Quran itu kan dijaga malaikat. Jadi kong kabola maka pala yon kan kabola makut maka pala hawanya panas mak jalan ngasewi jala kipasi nak tu 5 palamunya itu kuncinya baca Al-Quran karena memang ada beberapa larangan termasuk di nawadi matobak tahu kilala kemarak itu biasanya di tahu matobak kanuku kilala kemarak itu jadi masalah itu supaya jatuh jin kanuku itu panas dia memang tin rumah tanah tu teh liu okon ratin rona cematin romatan dia masuk saliwak mapala pa pinadina itu jin kuku itu makanya dilarang memotong kuku di dalam kamar cuma mega tomat deto na toba tapi na toi melatih kan kuna na liu na lakan iya sebenarnya itu tomat toba yang paling bagus itu hari Senin hari Kamis sore sama hari Jumat kita lunga soal tomat toba hari Senin Kamis sore hari Jumat, iya kok macikuru paling bagus itu hari Rabu. Ya, Rabu atau Jumat. Cuma ya miko anak-anak tak mabicu ngopi makanya ko soraba setiap Rabu kita cukur. Kong kana arwani ena raba takalusi, Kalian bani pakalu. Katu masina. Anak kecil yang masuk saya ini yang masih kecil. Iya, yang kalau ada anak bayi itu setiap hari Rabu cukur. Saya dapat di dalam kitab itu bahwa siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka itu anaknya bisa menjadi seorang fuqaha ahli fikih. Dimanci tahu pandrita fikih, pak fikih. Itu makanya ada pondok pesantren itu di Jawa, maka 2 tahun itu pesantren ngoko Jawa, santrinya itu kalau mendaftar pas masuk di situ hari Rabu dicukur, setiap hari Rabu dicukur. Itu selama 40 Rabu baru sekitar 10 bulan lebih. Iya, hampir 10 bulan lah. Karena kan 4 minggu dalam 1 bulan. Makanya 10 bulan. Jadi akan 40 Rabu. Kong kana tabicu pura ya kekai, ya kako ya kekai tapak memang dulu na to. Asog ya gini ya kekai potong rambutnya. Nanti berikutnya hitung hari Rabu. Hari Rabu takalus ya, hari Rabu takalus selama 40 Rabu. Insyaallah anak kita itu bisa menjadi seorang ulama ahli fikih, ahli hukum. Jadi itu untuk macikuru. Ini kau makan laki laba nih. Ini tuh laki-laki ya. Aku perempuan kak Deni Gondolo. Angka kamu si ibu-ibu maka dia mereka depan mak Gondolo karena bayi. Tidak usah. Ini untuk anak-anak kita. Makanya ada yang saya dapat itu di kitab. Jadi itu kuncinya. Makanya termasuk memotong kuku itu tadi. Kalau dianjurkan itu kan dari jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ke ibu jari. Dimulai di kanan. Jadi kalau tomat-toba apa jalo jolo. Napa ada tu lima napa macicing napa nak lima napa indo lima sebelah kanan napa lete lo kiri ya ala si pak jalo ada tu lima macicingnya nak lima napa lo indo lima napa ya ko ajw diambil dari kanan ke kiri supaya dia nak penyakit kulit itu termasuk pano atau biasa mabeti-beti dia nak nete aku tu kumakir berarti nama toba kemudian yang kedua itu tidak akan pakir dia nak kasih iya. Ya, namun tu matau pak yo pi di keke dapi natah ya kok kijo nak lima nanda itu jadi kita ambil jari telunjuk dulu sebelah kanan tapi ajenne kijolo kecuali orang yang haid kalau perempuan ajenne kijolo napa matau pak itu paling utama
disunahkan. Aja neki jolo na pamatoba. Jadi boleh ko pak jalo kayawan na pareho malindo lima. Begitu. Supaya tidak kena pano. Kung kataw na kena pano, demi ako tu bati na matoba. Tersinggung memang dia nak kena pano. Iya. Jadi itu kuncinya, Bu. Ada beberapa itu. Kalau memotongku kan begitu, tapi makanya anak aja toko kamar ya. Nasabah ya tu jinge kan engkau kiawana kan ukue. Ya kilat gak ikan ukue mon rijinna. Ya natu mon roko boleh nama palla tay non ribolana. Itu kuncinya. Makanya orang tua dulu itu ilmunya luar biasa, Pak. Termasuk kenapa larangan orang tua itu dulu menyimpan pintu itu lurus dengan jalanan masuk. Biasa kan kamakor, si taru-taru. Pintu na palana, tama si lampu pintu bolana, napa si lampu pintu kamarana. Kan sebenarnya begini, jin itu kan lewat. Jadi denan dengan nonri talak pojingnya. Mapa si taru-taru mitama. Nah iya itulah saya degagal letek kecuali jin yang memindahkan. Makanya ini tuh jinnya paletek lasa. Kamakomero. Karena jin yang memindahkan penyakit, jin yang masuk ke dalam rumah dari jalanan yang ikut ke orang itu kemudian masuk, ya itu namanya tahu kutu mandari maka menatek kalau boleh dia menang karena salah ilasa. Maka ini maja bolana, tanya bolana maja, iya rolan na jingin aki buara memat tama, kan begitu. Ya itu ampai na anjurkan nabi tak itu tu tanga komelo ilabu matan nase, tapi usahakan ini dibuka sebelum masian. Jadi buka tutup jendela sebelum tenggelam matahari. Ya na pura sarak nama celak nama tanah se. Tak tutup ni jendela tak. Tutup tu ni pintu tak. Aja ni tak aja letuan ni. Kan itu. Itu sampai waktu-waktu kan itu, Bu. Termasuk ya tu komen ni labu matan nase. Tapi sawi lo jama-jamange ada di situ yang paling bagus dibaca. Baca 4 surah. Wasyams wal lail, qul subra bil falaq, qul subra bin nas. Apa surah? Ya aku macalanya mata nasib itu menek melona tama mengaribi. Kita baca nih ya. Jadi wasyams surah ke-91, wal lail surah ke-92, qul subra bil falaq dan qul subra bin nas. Apa surah ibaca? Maka datu tempat deta ya kamu baca itu mau ngamalkan itu dia nak kola sama kaleleang. Itulah sasilelewe. Yang kedua, rezekimu seperti air hujan. Daleknya itu tadi na petuh. Tapi jangan berkeliaran. Aja nanti telojok kah. Yopi di anak tak pedek melo ilabu mata nasenap itu 5 selfie. Sunset. Di situ banyak, makanya anak-anak itu dilarang bermain, disuruh tamai lala boleh. Kemudian tutup. Iya memang tuh komasian ni sudah sholat subuh pita-pitanya tak buka di pintu buka jendela. Iya kotama ki bolata kak 2 beres salat toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Yang kedua di dalam Quran surah An-Nur, fa iza dahaltum buyutakum fasallimu alaihi. Narek kotama ko di dalam nabolamu beres lagi alaimu. Ini perintah. Jadi akaraki jolo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaki makada assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya dibaca kotama bola. Saya harap teman-teman menyaksikan video ini sampai akhir agar tidak ada kesalahpahaman di dalam menimba ilmu. Dan sambil menyaksikan, sambil terus melantunkan salawat di dalam hati, agar yang kita dapatkan dalam video ini, insya Allah menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Itu salam. Ya kau ciaki, kau kasih sisa na boleh, ya kau kata monro ko bolata tu, mabasa malulungan DC, baca kulallahu ketalu. Setiap masuk aja mau tok yolo na pintu tok kulo Allah sama lampi ali masih lang tu bali bolata kan agak sina baca bali bolata bakal ada lampi don. Jadi masuk saja. Jadi pertama kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh supaya tertutup pintu jin. Ya rojinge macio ko ini dena cio tama. Baca ni assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin supaya salama ki mon ribolata ya rojing yang kepilala boleh itu keluar malaikat rahmat yang tinggal. Tak baca mu ya, Rob? Assalamualaikum Pami. Angka lalu cipul Pami. Assalamualaikum. Angka to bakal Assalamualaikum. Gajak tu masuk. Jadi ini penting ya. Itu kan perintah, Bu. Jadi
Kadang-kala kita ini hal kebiasaan sehari-hari sebenarnya doa itu tidak dijalankan. Padahal itu pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan. Ia moro bata amalkan aja na tamabela mata reka. Maka dagay baca na tosogi ayah iya benar. Pasti malemmak ton ribolata. Ya tuh keboleh itu dua onra yon rima dari salat tuh. Tama dari pintu besar ke rumah. Kemudian dari rumah masuk ke kamar. Disuruh tokyo ke sunat tuh. Jadi kita kada tamu bangun kilala pintu lupoy mak bersalang. Ya kau tahu di kamar ada itu mak bersalang. Justru disuruh salam di situ. Apalagi orang yang sudah berkeluarga, karena ada jin namanya dasin dan dasima. Itu yang mengganggu orang di kamar. Enak tenang kata tu cia sidap benena. Nah sepeganggu-ganggu sa di mama aku manyawi memuni-muni. Iya. Nah soro na sabela-bela ko cedek desa di tempat ini. Itu yang anunya. Makanya baca itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ke kamar rata supaya dasin dan dasima itu keluar. Dia tidak mengganggu. Itu yang membuat orang kadang selingkuh. Itu dasin dan dasima. Itu yang menutup matanya orang supaya pasangannya tidak cantik lagi. Iya. Nah karena magi je lakai ku nama kalian modelnya. Itu dasin dasima itu yang mengganggu. Iya. Jadi kau tamak ki kamar rata dari selengi. Dibaca itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kau pulang kau na pintu lopoy baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napa kau meloki masih podalet aku tilalana baca ni kulu Allah. Bisa 1 kali, bisa 3 kali. Kalau ulama mengatakan afdalnya 3 kali. Ipatamakan ikorang. Setiap masuk khatamkan Al-Quran masuk. Itu kunci. Sama kepuraki masam pajak. Padona puraki masam pajang ngasara. Saya itu sering sampaikan. Amalannya itu Sayyid Muhammad Saif Al-Maliki itu meletakkan tangan di perut sebelah kiri. Itu pura mak beresalang pura ni milaudong. Sebelum sholat sunat, letakkan tangan kanan di perut sebelah kiri. Ibu jari ini agak didorong sedikit ke atas. Baru baca alam nasrah 3 kali. Napa ta baca qul huwallahu katalu. Pertama kang korang ngalewe. Napa baca rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Supaya kongka masalah itu diselesaikan orang. Tanai diselesaikan ini selesai. Jadi itu kuncinya. Namanya orang yang biasa mengurus pejabat agak pakai itu. Sebelum makan deki itu dibaca itu. Sebelum makan deki masa pejah sunnah. Di kupuran Imam Salam diletakkan tangan itu. Anak-anak kita itu tidak ada juga yang miskin. Degaga anak ta tumuluy mana susah maraji. Ya apalagi kong kanata masih sekolah, kanata berusaha bekerja, ya mau tu tak amalkan, insyaallah. Ya kau dia tulle maka dari siatu ya ule rutin kangi alam nasrabawan nata baca kasih ratu dalam sehari. Aja nak kurang. Pokoknya dia beri sapar dengan rokin roy. Maka dah meki baca pura masam peja subuh, meki baca pura masam peja loro. Yang penting cukup 100 dalam sehari semalam. Dega agak tahu mancagia nak guru bija-bijanna, nareko namalkan di alam nasra 100 kali itu dalam 1 hari. Anak-anaknya itu diangkat posisinya. Aja mau takkan alam nasra. Iya. Surah Ali di ya. Alam nasrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak. Jadi itu yang dibaca sampai akhir. Nah, nama al-usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu dibaca, bisa dicicil. 20 sesudah sholat subuh, 20 sudah sholat duhur, pulang sepanjang asar baca si 20. Maghribi baca si 20, pure sedawa si 20, pasti ratu tak. Ya. Bisa dicicil itu. Atau makan ya dia ulai monre tudak, ya kau rewa kilo bolata, boleh masih ya. Tab alami tasbih, tabaca. Alam nasra, latu ya kau mabela-bela bolata latu. Ya, apalagi kau si ratu meter ya, wah, mai kai baca itu. Ya, itu kuncinya. Makanya amalan itu, tapi minta berkahnya. Biasa di denilau, amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawasul untuk berdoa. Kalau tu ni si ratu ilau ni, puang barakatnya ya biditku tapas salamakan untuk aleku, anak-anak dan keturunanku. Ya. Jadi aja bakal kata anakku, anak-anak dan keturunanku, supaya apa tak juga mendapatkan. Pak Mega tu tahu anak namin nilodong, ngapo na bata. Iya. Nah, sebab padongan anak tunggu ke anak-anak. Kebanyakan ke di situ. Cuma sampai di anaknya dia berdoakan. Pasalama nggak anakku puang, padece nggak anakku betapun. Pak maka dia milodong ya pungu. Makanya Nabi itu berdoa, dia mengatakan selamatkan anak-anak dan keturunanku. Ya kalau yasei kedua orang tuaku dan para leluhurku. Macam itu kakek buyut telah yase. Ya kalau yase yasin baca doa wariala, ya kalau yawa yasin baca doa salama. Itu kunci. Sama komiro. Jadi aku pak dong yase, pak dong wariala tu.
Ya ko mati na ito mo pindo ambo ta nenetay, tapos salamaka nga nenekku dan para leluhurku. Tama mana nih? Maka na nene utu kama mana? Pokok nalatu ya secapana. Iya kono iya kadani anak-anak dan keturunanku. Cucu cicit ke bawah dapat. Jadi makoro aja nama ponco. Galuku, anakku, lakiku. Kapan lama udah ku mana capak. Ini terlalu pendek doanya. Doa itu mestinya jauh. Kemudian lima nih. Biasanya pacaran mana tuh tati siaga? Si jana pacaran mah. Hah? Nana pejir si tangan apa jata? Begini, sebelum kita tanya jawab atau ada yang mau bertanya? Kami aku tanah. Aku tanah memang nih. Deka kapan? Oke. Betul. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Dua itu kode gagan apa mana nih? Iya. Kemudian saya kasih tahu begini, Bu. Kuncinya kan di setiap Ramadan itu ada ulama mengatakan di setiap Ramadan itu pasti turun Lailatul Qadar. Jadi kuncinya itu komeki mengejar Lailatul Qadar. Bukan bahwa dikejar itu nanti malam ganjil, tidak. Aki-buaki amalan yang bisa mengejar Lailatul Qadar mulai 1 Ramadan sampai akhir. Apa dia itu nasar si depan dapat mana tahu pandita maka ada 10 terakhir na turun Lailatul Qadar. Angka maka bisa di awal. Cuma kebanyakan dicari di malam 10 terakhir. Makanya ia natama ramalan aki-buaki sumbangan rutin. Kama gampang toh? Misalnya maka data 10 sak musiwan ni, tatak na 7 ya tuh. Ia kota lupu ramalan mat sumbangi, ia na turun mo Lailatul Qadar tetap talolongan. Ini ko makaraki mangalam ganjil, ya marko malam ganap pinano sabar ni. Nama kiro. Jadi ada namanya program mengajar Lailatul Qadar. Program itu kan gampang. Pertama tadi asumban tatapki. Pokok nawani-wani. Maka daripada itu lo matarawe titipi. Kau tahu eleng kita na no nga namo na tapu ya aja na pala say ulo na panitia na tapu. Ya anu 5 sabu ya anu kanal sa pa. Tali masabu na tapu na paminute ko ta si boto lo de gagal cabangker ro. Itu aja bawan na ko mana cilengange. Atau ambil sedekah subuh di rumah. Toh? Sedekah subuh. Ya, atau sedekah malam pokoknya na weni tadlisari 10.000 setiap ini atau meki maka dah ya ko malam ganjil 20 ya ko malam ganap 10 dia namanya gaga itu program namanya sampai pamulai di ramalan letuannya lapar pasti nalolongan satu yang kedua akibuaki amalan sedekah aksana baru pemakanan mapandeki mapabuka ki itu paling aman itu sitongan itu mapabuka makan jalan ada ko ramalangi nasaba siaga kan atau ipabuka sekoto tu nilainya pahala puasa. Tapi tanya syariat anak pahala nami. Iko siratu tahu tak pabuka siratu apalah puasa talolongan. Pada ko siratu ki aso nama puasa. Iya. Tapi aja tahu sih tak ada we menyaman itu pale. Pabuka bana tahu kalau pulau aja nama puasa. Apalan nami tanya syariat. Nah, jadi tak usahakan ina ya ko ramalangi berbagi. Tapi kayak masih sedekah makanan. Nah pakai teh buka. Iya. Kemudian ada juga program membaca Al-Qur'an. Kama kunrai cuma jadi masalah kadang haid. Ya kau haid ibu jangan mengaji tapi zikir dijalankan. Zikir dia akan makanya baca Quran lagi. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu zikirina khusus ramalan. Dia Quran lagi dia dibaca. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Tabal amir tu. Malam pilada. Karabani Allahumma innaka afuwun karim. Allahumma innaka afuwun karim. Iya ko istighfar natutu mi dosa. Iya ko al-afu nasusu dosa. Jadi iya ko ramalangi pas susu dosa, makanya dibaca. Makanya ti biasa ko matarawih teh palawangan na 2 rakaat komelo pindah ke rakaat berikutnya biasa nak baca itu Allahumma innaka afuwun karim. Maka ko mana tu natak deng. Ini kan dipetak deng ya Pak Nali seka. Iya. Jadi dibaca itu. Ya tapi kita baca Allahumma innaka afuwun karim. Kemudian ini yang terakhir. 2 onron min laudom makan jala ada tubuh. Narek komelo ibu kata melo ibu ka. Di situ doa paling mustajabah. Pas selesai minum
Ya kau buka ki, ala ki werino, bismillah baru minum. Baru berdoa. Aja jok tandre. Betul, Bu? Di sini kita keliru. Okoni di kesalahan tak banyak. Sebenarnya rupong Allah Ta'ala. Makanya doanya, siapa yang hafal doa berbuka? Yang pakai Allahumma lakasuntum kan ada dua. Allahumma lakasuntum wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Itu kan fil madi. Bentuk lampau. Jadi kalau Allahumma lakasuntum wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, yang telah engkau berarti itu doa dibaca sesudah berbuka, bukan sebelum. Yo, ini ya rujuk baca apa tuh buka. Yang kedua, zahabaz zumau wa batalatil uruq wa sabatal ajru insya Allah. Telah basah tenggorokan. Merica ketika roh nanti kau benar-benar minum. Kak itu. Makanya zahabaz zumau itu kan telah basah tenggorokan. Makanya bismillah ki na peminum, pura ki minum tapalena yo werinota, napa ki milau tilawi ada ta cinai. Napa ki mandre. Nah sebab pada ko makaripo Allah Ta'ala rusak ni jo puasamu napa ko mangilau ko ya apa waletosi ko kesempatan mangilau ya betul itu pintu langit dibuka yo pidi milodongin apa to minu napa ikan rusuk makari mereka ilodok ko jolo ina gan rusuk nih dia nak dong itu kekurangan kita karena ndak tahu tempatnya berdoa pada di waktu sahur. Iya tuh kau mencari di taman subuh makan jalan ada yang rimin laudong karena di situ juga pintu langit terbuka. Yang kata tuh pemilu itama loro. Arsana, utama loro makanya itu sebelum sholat sunnah sebelum duhur itu kan 4 rakaat. Sebelum sholat duhur maksud saya sesudah azan duhur. Tapi makanya tuh kau masam paja sunnah ki sesudah azan duhur sebelum sholat duhur 4 rakaat dengan 1 salam. Pasti sambungnya panah pamak beda selam. Itu hadis Nabi itu. Hadis Bukhari itu. Ya jilan sutala patan rakan, napa kimak beda selam, napa tapaki milaudoh. Karena di situ dibuka pintu langit. Setiap hari itu. Biasanya di biasa tahu 2 ya lepa tapi 2-2. Tidak masalah, tapi yang paling bagus itu kalau sebelum sholat duhur sesudah azan duhur itu kita ambil langsung 4. Nanti yang sesudah duhur ambil 2 rakaat 1 salam. Tetap 4 juga. Itu kuncinya. Apa itu sampai sunnah 2 yolona subuh, monrina subuh degaga. Apa yolona loro, apa monrina loro, apa yolona asara, monrina asara degaga. 2 yolona magharibi, 2 monrina magharibi, 2 yolona isya, apa monrina isya. Tapi yang paling abdal juga itu 4 rakaat sesudah isya. Maka dari Aisyah, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya itu sama kalau dia sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Itu. Jadi tapi kayak sampai sunnah tak supaya dimudahkan kehidupan. Malu-malu pakelinong istilahnya kita dalam hidup itu selalu diringankan kehidupan. Itu salah satu keistimewaan sholat sunnah. Saya kira ini pengolongan ibu, magi-magi nampak barakai peng Allah Taala. Kami maku tanah dia tu gagadi. Angka. Oh iya. Waalaikumsalam. Oh ya, sebenarnya kalau sholat sunnah taubat itu ada 2. Ada sholat sunnah taubat karena memang dikhususkan. Ada juga sholat sunnah taubat karena ada waktunya. Sholat sunnah taubat yang dikhususkan kita yang memilih waktu. Misalnya di saat sholat sebelum sholat tahajud atau sesudah sholat tahajud kita sholat sunnah taubat 2 rakaat. Baru sholat witir. Ada juga karena waktunya. Itu antara maghrib dengan isya disebut juga sholat sunnah awabin. Tapi itu 6 rakaat. Kenapa disebut sholat sunat taubat? Karena fungsinya. Karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya itu sama dengan diampuni dosa selama 50 tahun lamanya. Jadi biasa sampai sunat taubat. Nasabah ya dampangi dosa 50 tahun tanah. Tapi kalau kita mau sholat sunat taubat khusus, itu tidak ada aturannya. Bisa sesudah sholat isya, bisa sebelum sholat isya, bisa pada saat bangun tahajud, bisa sesudah sholat sunat duhur, bisa, pokoknya bisa saja kapan, kecuali sesudah asar dengan sesudah subuh. Tidak boleh, karena memang larangan. Jadi itu kalau sholat sunat taubat khusus, kita yang mengkhususkan diri untuk sholat. Kecuali mengikuti sholat sunat taubat yang fungsinya sholat, itu karena sholat 6 rakaat antara maghrib dengan isya, itu menghapuskan dosa 50 tahun, makanya disebut juga sholat sunat taubat. Jadi ada sholat sunat taubat terformat waktunya. Itu karena fungsi sholat itu.
Bahkan yang kasih di sempaja, Bu, itu bisa menghapuskan 3 dosa besar. Itu sholat sunat tasbih. Sholat sunat taubat juga itu. Sholat tasbih itu sholat taubat sebenarnya. Karena dia mampu menghapuskan 3 dosa besar. Cuma jarang itu pigau ini sama metai. Desa mau kata masam pajat tasbih 10 terakhir pi. Iya. Tuh 10 terakhir. Jadi tidak masalah kalau saya tidak masalah lagi. Jadi kalau tidak bisa lakukan sholat sunat tasbih, ya lakukan sholat sunat taubat yang secara khusus tadi. Misalnya setiap mau tidur, tidak masalah. Atau pada saat bangun tahajud. Tapi kalau ambil sholat taubat yang memang karena fungsinya, berarti maghrib isya. Sesudah sholat maghrib, sholat sunat, kemudian dirikan sholat 6 rakaat. Itu sudah disebut sholat sunat wabin. Fungsinya menghapuskan dosa 50 tahun lamanya. Iya, itu. Masih ada? Oh, tidak ada, sudah. Aman. Ya, itu kode pahaman yang disisa kena paham. Saya kira cukup sekian. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Masya Allah, ada banyak ilmu yang terkandung di dalam video ceramah barusan. Ada banyak hikmah yang insya Allah bisa kita petik. Dan ada banyak amalan yang semoga bisa kita amalkan. Semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua, khususnya kepada diri saya sendiri. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka juga tahu dengan ilmu yang ada di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhirul kalam, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.